Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Hasri Maulia dari 11F3 ingin menyampaikan materi tentang suspensi dan emosi. Sebelum menyampaikan materi tentang suspensi dan emosi, saya ingin mengasih tahu apa itu farmasi. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan informasi obat, dan distribusi obat. Kita masuk ke step pertama, yaitu suspensi. Suspensi merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Suspensi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu suspensi yang siap digunakan atau suspensi yang dikonstitusi dalam sejumlah air atau larut lain yang sesuai sebelum digunakan. Stabilitas suspensi ada beberapa macam, ada 4, yaitu ukuran partikel, konsentrasi, dan viskositas sifat partikel. Jenis-jenis suspensi. Definisi suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Itu terdapat dalam Pharmacopoeia edisi 4 halaman 17. Kenapa sih bikin sediaan suspensi? Zat aktif yang tidak larut dilarutkan, kelarutannya terbatas dalam air, tetapi tetap dibutuhkan untuk bentuk cair. Misalnya untuk lansia yang susah minum obat, maka dibuatlah suspensi, dan untuk anak-anak yang tidak suka rasa pahit pada obat. Bahan suspending agent ada berapa sih? Bahan suspending agent itu ada 2, yaitu bahan suspensi sintesis dan bahan suspensi alam. Sintesis adalah bahan yang golongan diferat, selulosa, dan gold organik polymer. Bahan suspensi alam sering disebut dengan gom dan hidrokoloid. Syarat sediaan suspensi ada 2, yaitu syarat umum dan syarat menurut Pharmacopoeia edisi 3. Syarat umum adalah stabilitas dengan fisis dan kimiawi homogen agar dosisnya tepat, ukuran partikel tertentu sama besar. Menurut Pharmacopoeia edisi 3, zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. Jika dikocok, harus segera didispersi kembali. Dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi. Metode pembuatan suspensi ada 2 metode, yaitu dispersi dan dispersitasi. Dispersi dilakukan dengan cara menambahkan ke dalam mucilago yang terbentuk, kemudian diencerkan dengan syarat Shamsuddin, atau syarat yang kedua adalah metode persipitasi, yaitu metode yang hendaknya didispersasikan dilarutkan dahulu ke dalam pelarut organik yang hendaknya dicampur dengan air. Prinsip formula umum pembuatan suspensi. Formula umum adalah 1. Bahan obat tidak larut. Misalnya formula umum adalah terdapat dalam gambar, yaitu resep. Misalnya obat tidak larut, terus suspending agent, bahan basah, dan bahan penambah atau bahan tambahan. Prinsip umum pembuatan suspensi adalah bahan obat yang tidak dapat larut dalam pembawa secara langsung, dan hasil reaksi terbentuk endapan yang tidak larut dengan cara pengendapan. Keuntungan dan kerugian suspensi. Suspensi udah terakhir nih, keuntungan dan kelebihan. Keuntungannya adalah bentuk sediaan suspensi baik digunakan untuk orang yang sulit mengkonsumsi tablet, kapsul, terutama untuk anak-anak. Memiliki homogenitas yang cukup tinggi, lebih mudah diabsorpsi daripada tablet karena luas permukaan kontak dengan permukaan seluruh sama tinggi. Dapat menutupi rasa pahit terhadap obat dan dapat menguraikan zat aktif dalam tampilan obat. Kerugian bentuk sediaan suspensi: memiliki stabilitas yang rendah, tidak
Jika terbentuk cangking, maka akan sulit terdispersi kembali, sehingga homogenitasnya menjadi buruk. Aliran yang terlalu kental menyebabkan sediaan sulit dituang, ketetapan dosis yang lebih rendah dibandingkan sediaan larutan. Suspensi harus dilakukan pengocokan sebelum digunakan. Pada saat penyimpanan, kemungkinan perubahan sistem dispersi akan meningkat apabila terjadinya perubahan larut pada tempat penyimpanan. Kita masuk ke bab 2, yaitu emulsi. Menurut Farmakopeia edisi 6, emulsi adalah sistem 2 fase. Ada salah satunya dispersi dalam cairan, yang lain dalam banyak tetesan kecil, dan stabilitas yang mempertahankan oleh zat tambahan, yaitu emulgator. Tipe emulsi ada 2, yaitu tipe OW atau oil in water, dan MA atau minyak dalam air. Adalah emulsi dalam bahan minyak yang tersebar dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Yang kedua adalah emulsi water in oil, adalah air dalam minyak. Emulsi yang terdiri dari butiran air yang lebih besar daripada minyak, atau dari air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Komponen emulsi. Komponen dasar adalah tambahan pembentuk emulsi yang harus terdapat dalam emulgator, merupakan senyawa pengemulsi yang akan mendispersikan fase air ke dalam fase minyak pada krim tipe AM, yaitu air dalam minyak, sehingga sediaan yang dihasilkan stabil. Yang kedua adalah komponen tambahan, merupakan bahan tambahan yang sering ditambahkan pada emulsi untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Antara lain adalah korigen. Korigen ada beberapa, adalah korigen aktionis, adalah memperbaiki persefate pengawet atau persefate yang digunakan antara lain metil propin paraben, asam benzoat. Tujuan pemakaian emulsi untuk menutupi rasa tidak enak pada obat, yang memudahkan proses pencernaan dan memudahkan dalam pemakaian. Cara pembuatannya adalah pengemulsi gom Arab dicampurkan dalam minyak, kemudian ditambahkan untuk membentuk dengan fase air yang tersediaan suspensi dan emulsi. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.